kota Yogyakarta dalam waktu singkat jatuh ke tangan militer Nika. Artinya tidak lain tidak bukan suatu bencana besar bagi Republik. Dampaknya luar biasa. Kita di Jakarta ini tiarap, tidak bisa berbuat apa-apa. Terdengar berita bahwa kabinet bersidang sebelum Presiden dan Wakil Presiden menyerah pada militer Belanda, lalu memutuskan kirim surat kawat atau telegram ke Bukit Tinggi. Kasih tahu sama Syafruddin Prawiran Negara untuk bersiap-siap kalau ada serangan Belanda dan terjadi apa-apa dengan pemerintah Republik, dia mesti siap ambil alih pemerintah dan melanjutkan perjuangan. Jadi Pak Syafruddin menerima sebagai Presiden PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Utara Barat. Itu salah satu saya rasa perbuatan pemberani sekali ya. Orang dikasih kekuasaan waktu zaman kalah nggak ada yang mau saya rasa. Ini kalah dia disuruh teruskan perjuangan masih mau, itu kan luar biasa sekali Pak Syafruddin itu. Tetap menghadirkan Republik dengan jadi Presiden Darurat Republik Indonesia, memberikan warta yang luar biasa bagi dunia internasional waktu itu. Ini loh Republik Indonesia masih ada. Dan kemudian Soekarno-Hatta pulang. Nah, tapi mereka tidak berkuasa sebenarnya. Secara moral mereka lah yang berkuasa. Soekarno dan Hatta. Secara formal, konstitusional, Syafruddin yang berkuasa. Selama 6 bulan itu kan presiden, dia apapun presiden. Dan waktu itu Pak Sudirman TNI juga di bawah Pak Syafruddin ya. Tapi begitulah orang zaman dulu, gilirannya sudah harus menyerahkan, diserahkan. Dan kalau kita mau jujur, saya sebagai ketua MPR, sebenarnya Pak Syaf bisa dibilang presiden kedua. Pak Syafruddin Prawiran Negara segianya harus mendapatkan bintang Republik karena memang beliau adalah yuridis dan de facto adalah presiden kedua Republik ini. Jadi, kalau tidak mengakui Syafruddin sebagai presiden kedua, artinya kita mengakui bahwa Republik Indonesia ini pernah hilang dari peta sejarah. Buku yang 6 jilid tentang sejarah nasional itu hanya menyebut PDRI satu paragraf saja. Jadi memang PDRI cenderung dilupakan. Setiap penguasa ya akan selalu memperbesar peristiwa yang akan menaikkan wibawanya dan akan melupakan atau mengecilkan peristiwa yang akan merugikannya. Seringkali orang idealis itu menjadi korban. Ya. Karena orang idealis itu kadang-kadang tanpa kompromi, menyampaikan apa adanya. Dan kadang-kadang orang yang menyampaikan apa adanya mengancam eksistensi orang lain. Sehingga orang-orang seperti Pak Syaf yang memegang prinsip ketika zaman sudah berubah, itu menjadi satu hambatan atau ancaman mungkin pada hal-hal yang lain. Dan juga memang ada satu situasi politik ya ketika itu, termasuk PRRI ya. PRRI Permesta bukan separatis. PRRI Permesta adalah alternatif. Ada pemberontakan mengubah ideologi, ada pemberontakan yang mau melepaskan diri dari Indonesia, ada juga pemberontakan yang sebenarnya mau mengoreksi pemerintahan yang ada di Jakarta waktu itu. Untuk itu mereka bikin alternatif PRRI Permesta itu. Kita harus berani melihat itu sama dengan misalnya ya zaman Pak Harto kan. Mengoreksi kan waktu itu kan dengan cara demo apa segala macam. Proses itu benar atau salah? Salah bilang benar kan? Tapi kalau terjadi misalnya gerakan itu gagal, nah bisa disalahkan mereka. Tapi tujuannya sebetulnya kan ingin memperbaiki sistem bernegara. Kita jangan membaca koreksinya itu sebagai tadi itu secara sempit. PRRI Permesta itu bukan pengkhianatan. Itu sebuah alternatif karena mereka takut, cemas melihat tingkah laku politik Soekarno dan orang-orang kiri di Jakarta. Dan kecemasan itu kan terbukti kan. Orde lama pimpinan Bung Karno akhirnya jatuh, dikhianati oleh PKI dengan akibat berapa ratus ribu orang Indonesia mati. Jadi saya rasa sekarang kita masih berkompromi ya. Berkompromi pada masa lalu supaya menyelesaikan masalah-masalah
orang tua kita secara sebaik-baiknya. Saya rasa Bung Karno juga waktu sudah terjadi PRRI, Bung Karno memberikan amnesti dan abolisi. Jadi Bung Karno tidak pernah menyisakan perjuangan orang-orang tua itu pada generasi, tanggung jawabnya pada generasi yang macam kita-kita ini. Pokoknya bahwa zaman Bung Karno itu selesai. Jadi kita bisa harus menerima Pak Saf itu sebelum dia bikin PRRI juga kita bisa terima, sudah dimaafkan oleh pemerintah yang sah pada waktu itu. Kalau kita mengingat pesan Bung Karno bahwa hanya bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya bisa menjadi bangsa yang besar, seyogianya kita harus berdamai dengan sejarah. Apapun peristiwa-peristiwa masa lalu itu memang semuanya harus dicatat, tetapi secara objektif jasa-jasa tokoh-tokoh yang pernah menorehkan peristiwa-peristiwa penting untuk menyelamatkan Republik ini haruslah diberikan penghargaan yang wajar. Sebetulnya yang seharusnya malu kalau Pak Safruddin ini tidak menjadi pahlawan nasional adalah pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tahu sejarah. Artinya pemerintah telah mengesampingkan satu fakta sejarah yang sangat penting gitu. Dan kemudian menjadikan pahlawan nasional itu hanya pilihan-pilihan politik. Harusnya dibebaskan. Kalau seseorang itu apapun alirannya mempunyai kontribusi yang besar bagi kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ya harusnya menjadi pahlawan nasional. Karena kebetulan saya sekarang menjadi ketua dari panitia 1 abad Mr. Safruddin Prawira Negara, mengangkat nilai-nilai baik pemikiran maupun langkah-langkah politik kenegarawanan yang telah dicontohkan oleh beliau untuk jadi pelajaran generasi bangsa. Sejak berkiprah memajukan bangsa dalam pemerintahan, tak terhitung sudah jasa-jasa Mr. Safruddin. Namun kehidupan pribadi beliau selalu dirundung kesulitan. Rumahnya hilang, anak-anaknya dititipkan kepada sanak saudara dan teman. Padahal negeri ini sudah merdeka. Tak ada pengakuan jasa dan pengabdian dari pemerintah. Konon lagi gelar pahlawan. Namun pribadi Mr. Safruddin yang sederhana tak pernah berharap pamrih dari manusia. Ia menyerahkan sepenuh-penuh hidupnya kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.